Hai, selamat datang di penemuan baru bulan November. Kita akan membahas produk-produk baru yang barusan kita coba dan mungkin bisa jadi pilihan untuk teman-teman coba juga. Kebetulan bulan ini yang banyak kita bahas adalah First Essence, Booster, Pre-Serum. Kebetulan ada beberapa yang lucu-lucu yang bisa dibahas. Kita mulai dari The Alba. Ini The Alba nih merek ada di uningbersinar.com ya. Cuma yang first spray serumnya ini kita nggak masuk. Ini dia bentuknya mungkin kelihatan ya. Dia ini terpisah antara oil dan serum. Jadi untuk penggunaannya dia harus dikocok dulu. Dia mengandung truffle, jamur yang susah banget dicarinya itu mesti pakai anjing untuk nemuinnya. Ini kinclong maker banget, gampang banget untuk memenuhi nutrisi dan kebutuhan kadar air dan kelembapan kulit dalam 1 kali semprot. Ingredientsnya sendiri terkenal untuk membuat kinclong, bikin glowing, untuk menghaluskan dan memperbaiki tekstur kulit, memang canggih banget. Tapi sayangnya makanya cuma dipakai segini. Setiap kali saya pakai ini, efek sampingannya adalah dalam beberapa hari, sekitar 3 atau 4 hari mulai ada keluar, belum beruntus tapi udah merah-merah. Si merah-merah ini lama redanya, bahkan gak reda-reda. Dan kalau memang sudah ada jerawat yang memang sudah ada atau sudah akan muncul, nah itu susah sekali. Jadi dia kayak basah, benyek, meruyak terus gitu loh, terus aja di situ. Terus kulitnya juga tidak terasa enak. Sebenarnya kalau cocok di kamu ini enak banget karena gampang bikin glowing. Makanya sayangnya ini tidak bisa masuk ke edisi tambatan hati, hanya penemuan baru di bulan November. Nah, kalau yang ini saya suka Footrepo Facial Cleanser Herbal Lavender. Kayaknya nggak usah dijelasin lagi bahan bakunya apa ya, udah jelas lavender. Bau utamanya juga kayak perkebunan lavender, seger banget. Ini bukan lavender yang di essence gitu ya, lavender yang wangi, tapi ini beneran kalau kalian pernah ke perkebunan lavender ya baunya seger kayak gini. Dia juga ada lactic acidnya untuk bantu mencerahkan dan bantu exfoliating. Tapi tentunya kalau dalam bentuk cleanser dia nggak bisa terlalu aktif atau terlalu banyak bekerja membantu meluruhkan maupun mencerahkan. Yang saya suka adalah dia ini ekonomis banget. Kita tuh cukup pakai cuma sebutir kacang hijau raksasa atau apa nih, kacang kedelai gitu kali ya. Kemudian dicampuran dengan air, kita gosok jadi busa, nah terus baru dioleskan ke wajah. Hanya segini tuh udah enak banget, udah cukup deh buat satu wajah dan leher, seluruh wajah dan leher. Satu-satunya kekurangan dari produk ini adalah nih ya, kalau dicampur air. Nah, mungkin ada yang merasa pada saat pembusaan dia ini agak susah, jadi dia memang agak kental gitu ya, tekstur si gelnya tuh agak kental, jadi suka masih ada bersisa dikit. Tapi menurut saya ini sih udah praktis banget dan ini ya, ekonomis, wanginya seger, ada lactic acidnya, recommended banget. Penemuan baru yang menyenangkan sekali di bulan November ini. Berikutnya juga yang baru terbit di bulan November, barusan banget launching Herbal Calendula dari Footrepo. Dia ini unik, di dalamnya ini ada serpihan-serpihan halus bunga kalendulanya, kelopaknya ikut masuk di dalamnya. Saya nggak tahu kalian termasuk kubu yang mana, tapi kalau saya termasuk kubu yang agak apa ya, agak gimana gitu ya. Kalau di dalam sebuah produk skincare, dalam hal ini toner, tuh ada benda-benda meskipun ini alami ya. Tapi kan kalau dia ditaruh di dalam air, cairan di dalamnya ini, mau nggak mau akan ada perubahan sifat, bentuk, dan jenis si bendanya yang di dalam ini. Jadi kelopaknya ini mungkin perlahan-lahan akan benyek lah ya, benyek, peruluk-peruluk, hancur sedikit demi sedikit. Saya tuh agak kurang oke di bagian itu, tapi si tonernya sendiri tuh enak banget. Dan wanginya tuh enak loh, kayak baby powder zaman dulu gitu, samar-samar banget, hampir nggak kecium. Dan gampang banget diserap oleh kulit, dan udah gitu efektif banget untuk melembabkan. Maka kita akalin, jangan kalah akal ya, jangan mati akal. Nah,
Terus jadi saya pindahin ke botol spray yang baru. Dan emang kalau saya toner apalagi dalam bentukan cair seperti itu lebih enak kalau dipindahin ke dalam botol spray kayak gini, karena tinggal serot, pok, langsung templok serum, setelahnya enak untuk ngolesinnya, meratakannya, dan diserap oleh wajah. Jadi karena udah saya pindahin ke botol spray baru, di sini yang masih petalsnya ini masih tertinggal di bawah, nggak perlu diikutin di sini supaya nggak mampet juga pas spraying. Terus sayang dong kalau gitu yang di sini, nggak juga. Salah satu cara ngakalinnya adalah begitu beli, jadi ini kan logikanya masih fresh ya, kondisinya si kelopak bunga ini barusan masuk di dalamnya. Nah kalau lagi kayak gini, ini kita pakai aja seperti kita pakai toner biasa. Jadi kita pakai dari botolnya sekarang. Tuh, hanya 2 kali kecerat. Tuh, bisa dilihat ya, dia itu cair banget, enak banget, bisa diserap oleh kulit dengan baik dan benar secara cepat karena memang teksturnya cair seperti air. Kalau pakai beberapa produk sebelumnya apapun itu kadang suka ada putih-putih gitu kayak ada busanya, jangan khawatir, it's okay. Nanti dia kalau pas ngeresep hilang kok kan, tuh kan hilang. Nah, dia bukan cuman mudah diserap sama kulit, tapi skincare lainnya, lanjutannya itu juga jadi lebih mudah diserap gara-gara pakai ini. Dan si kulitnya ini jadi kayak apa ya, lebih sanggup mencengkeram produk-produk lanjutannya daripada kalau pakai toner lain. Enak kok dia nih tuh, nggak meninggalkan berminyak, lengket gitu, enggak. Makanya ini salah satu penemuan baru di bulan November yang menyenangkan juga. Waterpolo sekali keluar 2 dalam waktu berjarak cuma seminggu 2 minggu, dan dua-duanya oke-oke loh produknya. Yang baru launching juga dan lumayan kontroversial juga adalah si Avoskin Eye Ampoule. Si Avoskin Eye Ampoule ini kegunaannya ini ya tentunya lah ya melembabkan area orbital mata, dia plumping. Kalau dia bikin plump, sel-sel kulitnya jadi gendut-gendut. Oleh sebab itu otomatis keriput, kerut halus yang suka ada tampilannya di bawah mata itu akan jauh berkurang karena dia udah menggendut-gendut itu. Yang jadi kontroversi sama produk ini adalah diserapnya sih mudah. Yang jadi masalah adalah setelah diserap itu dia itu seperti membentuk lapisan pelindung kulit yang sayangnya kadang mudah peeling. Jadi kalau misalnya kita pakai produk lain sebelum atau sesudahnya yang kurang kompak lah sama dia gitu ya, itu dia bisa peeling. Cuma kan kita nih sekarang masih dalam masa karantina gini ya, di rumah terus, nggak pernah pakai make up juga, eye makeup juga, jadi saya tidak merasa terganggu karena dia ini melembabkannya ini sedemikian efektif dan sensasinya tuh adem, pas ditotol-totol di kulit itu adem. Hal-hal kayak gitu itu buat saya, ya udahlah nggak apa-apa, asal pakainya jangan kebanyakan, dia nggak peeling, jadi nggak rontok-rontok di ujung mata itu, dan asal ditunggu sampai kering banget. Justru kalau di atasnya dilapis lagi pakai eye cream atau pakai sunblocknya Avoskin juga atau sunblock apapun yang lain, dia justru nggak rawan rontok. Kalau dia dipakai sendirian terus pakainya agak kebanyakan, nah itu rontok. Nggak pada saat dipakai, tapi justru pada saat sudah kering terus kemudian kayak kita kegosok daerah matanya atau pas kita tidur atau gimana, pas bangun tuh memang suka ada yang peruluk-peruluk, rontok-rontok putih-putih kecil di pojok-pojok mata. Saya nggak terlalu terganggu dengan hal-hal kayak gitu karena selama faedahnya ngena di kulit, selama saya melihat transformasi perbaikan yang dilakukannya, hal-hal seperti itu saya nggak terlalu pusingin gitu. Dan toh kalau kita semua memikirkan ya nanti kalau gue pakai make up belepetan kemana-mana dong. Nah sekarang adalah saat yang tepat untuk mencoba ini karena sekarang kayaknya kita semua jarang sekali pakai make up, apalagi eye make up mungkin ya. Atau bisa dipakai di malam hari, dan enak juga kalau malam hari habis pakai ini ditambah lagi eye cream, jadi perawatan mata maksimal. Bangun pagi matanya celing deh tuh, kinclong seluruh wajah, area mata tak terlupakan. Aku Labo Vinyasa Calming Serum.
Kalau si Akulabo ini produk-produknya diambang batas ya. Jadi apakah produknya itu canggih banget? Enggak juga. Sebegitu perlunya dipakai, dicoba? Enggak juga. Tapi kalau dia ada, dia lucu gitu loh, menyenangkan. Dan ini salah satu diantaranya ya, dia itu mengandung 61,1% ekstrak bunga lotus. Nggak air loh ya, ekstraknya loh ya. Dan kalau Akulabo kan produk-produknya tidak pernah ditambahin pewangi buatan, maka baunya pun ini bau kayak, kalau kata orang Jawa, bau langu daun, kayak daun baru dirobek gitu, atau kayak aloe vera lidah buaya baru dipotek. Kan ada baunya tuh, bau hijau gitu, bau green daun. Nah itu baunya persis seperti itu, karena ini ya memang si lotus ekstrak itu aja, nggak pakai ditambah-tambahin pewangi buatan segala macam. Dia teksturnya cair sekali, tuh hampir kayak air ya, agak sedikit aja licin, tapi cair sekali dan mudah sekali diserap. Tadinya tuh saya tuh mikir yang namanya calming serum apa sih ya, calming serum ya cuma gitu aja, paling melembabkan, menenangkan, nggak terlalu ada keajaiban apapun yang dilakukannya. Tapi ternyata saya akhirnya jadi suka karena dia memang bener-bener menenangkan kulit yang masih suka ada merah-merah, cemprok-cemprok, apalagi kalau misalnya habis kebanyakan pakai asid atau pakai retinol atau habis pakai physical peeling yang agak kekerasan, terus kemudian kita lanjut pakai dia, itu emang langsung secara fisik terasa adem, langsung terasa cekit-cekit apa segala macam itu tuh dia langsung melenyap. Kemudian secara visual akan kelihatan itu yang tadinya merah-merah, saya tuh biasanya paling gampang tuh merah di sini, di bawah-bawah hidung tuh akan langsung dia lebih tenang, lebih jernih. Terus pemakaian beberapa hari, dalam 4-5 hari kita udah bisa lihat bahwa muka kita tuh jadi satu warna, nggak ada merah-merah lagi di mana-mana, semua jauh berkurang. Jadi ini penemuan baru yang sangat menyenangkan juga di bulan November. Nah berikutnya penemuan baru yang tidak menyenangkan. Ini lamer saudara-saudara, lamer ya. Berhubung saya sukses berat pakai si hydrating lotionnya, maka saya pikir coba mistnya deh biar lebih enteng tapi khasiatnya kurang lebih sama, karena seluruh produk lamer menggunakan dasar bahan baku yang sama, yaitu si Miracle Broth yang dari, sebenarnya itu cuma ekstrak rumput laut ya, tapi rumput lautnya berapa jenis dan ekstraksinya prosesnya seperti gimana, nah disitulah canggihnya. Nah kan pikir saya kalau si hydrating lotionnya yang sudah lebih rich itu aja cocok, apalagi mistnya dong yang cuma tinggal prot terus kemudian meresap, enak kan? Ternyata tidak saudara-saudara, tetot besar. Ini kelakuannya mirip sama si The Alba. Jadi kalau misalnya kulitnya sedang sehat, dalam waktu 2-3 hari pakai dia semprot-semprot, tiba-tiba menjadi merah-merah. Ada aja merah-merah yang kayak jerawat mau nongol ogah, hilang jelas enggak gitu kan. Makin disemprot dia makin meradang, makin memerah. Dan jika udah ada jerawat di situ, udah ada calon jerawat di situ, tuh makin banyak, makin meradang, makin merah-merah, kulitnya juga makin kayak pori-porinya kebuka, ya pokoknya kelihatan deh unhappy gitu ya, kulitnya tuh kesel gitu kayak disemprotin sama dia. Jadi kalau mau pakai dia itu paling sekali dalam 2 hari atau sekali dalam 3 hari, jarang-jarang lah gitu intinya. Dan itu pun sebenarnya mau ngapain ya, pakai produk kalau ngeselin kayak gitu ya mendingan gak usah dipakai aja. Berhubung harganya lebih ngeselin lagi, jadi saya sebenarnya dilematis. Enaknya kita pakai terus, apa kita hibahkan atau kita apain ini sebenarnya ya. Jadi tuh, ini salah satu pelajaran buat orang-orang yang selalu nganggep, oh skincare ini mahal, pasti dia bagus. Udah kayak gitu, pakai satu produk, cocok dan suka, kemudian langsung kalau gitu harus beli seluruh rangkaian produknya. Karena kalau nggak beli satu rangkaian nggak akan efektif kerjanya. Nah di situ kamu salah besar. Karena coba bedanya cuma dikit loh, dari mist ke lotion. Yang mana lotion harusnya lebih rich, lebih bisa banyak menimbulkan masalah dan jerawat. Ternyata malah mist yang encer, ringan kayak gini lebih menimbulkan masalah daripada yang itu.
maka kita nggak bisa tebak-menebak mana ya yang lebih cocok buat saya. Oh, itu nggak bisa tahu. Oh, gue cocok pakai krimnya, berarti pakai serumnya udah pasti cocok juga dong. Nah, itu juga nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Memang harus semua dicobain satu persatu sambil diperhatikan reaksi kulitnya gimana pada saat pakai barang itu. Maka kalau mau coba produk baru, gimana ibu-ibu mantranya, ingat? Gimana bunda-bunda? Iya, betul. Selalu coba produk baru satu persatu dengan jeda masing-masing produk minimal seminggu. Ideal 2 minggu, minimal seminggu ya. Jangan serakah tiba-tiba langsung nyoba 3 produk baru sekaligus, begitu meleduk bingung yang mana nih yang penyebabnya ya. Ingat ya bunda-bunda ya. Penemuan baru berikutnya adalah Koesela Origin Glowing Serum. Menurut namanya sih mestinya bikin glowing ya, dan dia juga dipasarkan sebagai base makeup, jadi dia 2 in 1. Nah, kalau saya dengar yang dibilang bahwa produk ini bisa dipakai sebagai base makeup, itu langsung antenanya berdiri semua ya. Karena biasanya base makeup berarti dia banyak silikonnya, karena silikonnya itu justru jadi penunjang utamanya di ingredientsnya. Dan untuk kali ini sayangnya saya benar lagi. Jadi dia ingredients pertama, bahan baku paling banyaknya adalah dimeticon, yang mana silikon. Dia juga sebenarnya mengandung glutathione, ascorbic acid, niacinamide, tapi ya sudahlah, itu di bawah banget. Yang utamanya adalah si kon-kon ini. Sebenarnya nggak akan jadi masalah buat orang-orang yang memang menyukai silikon dan teman-temannya, adik-adiknya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya. Kebetulan saya enggak. Dalam jumlah kecil masih bisa ditoleran, saya nggak masalah. Permasalahannya, ini nih kayaknya dimeticonnya banyak sekali. Malah jadi utama. Jadi memang diolesinnya aja susah meresap, dan begitu diolesin dia langsung membentuk lapisan pelindung kulit kayak tabir gitu ya. Dan ini tabir ini tidak bisa ditembus apapun. Gini loh, nggak usah berpanjang-panjang. Pokoknya rasanya sumuk, ya sumuk. Kulit tuh kayak kepanasan, ya ngerti ya, sumuk ya, nggak bisa napas. Kayak udara nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Nah itu feeling kayak gitunya itu yang saya kurang suka. Jadi saya kurang tahu apakah dia bikin glowing apa enggak. Sedemikian bagusnya kah pakai sebagai base makeup, karena toh kita udah hampir 8 bulan lebih nih kagak pakai makeup juga kan ya sehari-hari. Dan kalau memang mau dipakai hanya serumnya aja untuk sebagai sehari-hari, seperti serumnya Blight yang in between. Nah, kalau serumnya Blight yang in between itu kan masih bisa. Jadi pakai sendiri sebagai serum, berdiri sendiri sebagai serum, rasanya pun masih nyaman. Tapi pada saat dia dipergunakan di bawah makeup sebelum dioles base makeup, dia melakukan fungsinya sebagai primer tipis-tipis gitulah ya, dan tetap nyaman baik bermakeup maupun tidak bermakeup. Kalau ini mungkin hanya nyaman kalau dia bermakeup, dan memang saudara-saudara ya, ini terus langsung tekstur kulitnya tuh langsung mulus seolah tidak berpori-pori. Emang dipegang pun langsung kayak pegang permukaan kulit telur rebus. Cuma buat saya lebih bisa menolerir serum yang kental berminyak daripada yang silikoni kayak gini yang bikin sumuk dan iya sih bikin kulitnya mulus. Tapi nggak apa-apa deh, saya pasrah kok dengan kondisi kulit saya, nggak perlu dibikin mulus tapi meninggalkan kesan tidak nyaman seperti ini. Jadi mohon maaf ya untuk yang Koesela Glowing Serum ini, di saya kurang berjodoh. Yang terakhir, namun bukan paling akhir, nih lucu nih, saya itu paling suka nyobain berbagai produk berbahan dasar madu. Adik-adiknya jadi madu, propolis, bee pollen, royal jelly. Karena madu itu kan terkenal antibakteri ya. Nah itu tuh bagus banget untuk mencegah jerawat dan mencegah hal-hal kulit gatal-gatal, gampang iritasi. Dia meskipun mencegah bakteri, dia juga sangat menutrisi, memberi nutrisi, melembabkan, dan
efektif sekali bikin kinclong, bikin glowing. Itu yang paling efektif sebenarnya selama ini yang saya temukan. Paling efektif itu kalau dari bahan baku madu dengan komposisi yang cukup dominan di produknya. Nah, untuk si produk Misha ini sebenarnya nih ya, jujur dia itu nggak enak, teksturnya tuh kayak maaf ya saudara-saudara, serius kayak ingus nih ya, tuh sampai nggak bisa netes karena dia itu masih gimana ya, masih ewer-ewer gitu loh, dilewer si itunya, si tetes-tetesannya itu. Diolesnya pun dia ini agak tebel ya, susah menyerap. Tapi entah kenapa saya suka banget sama ini. Beneran ini model yang lebih baik pliket hari ini, kemudian bangun pagi dengan kulit kenyal, kenyul, elastis, dan glowing. Ini dia nggak gampang, beneran serius nggak gampang meresap. Dan setelah meresap pun dia masih meninggalkan rasa pliket gitu ya, masih puk tuh. Mungkin kalau ada slow motion bisa kelihatan tuh masih tuh. Tahu nggak, kayak kalau makan lontong udah 2 hari ya, jadi udah agak basi, terus kita buka dari kulit daunnya itu, daun pisangnya, terus kan ada keringetannya tuh, ada lengket-lengketnya. Nah tuh kayak gitu persis, baik rasa maupun tampilannya memang persis seperti itu. Tapi entah kenapa saya suka banget ini, terutama kalau kulitnya habis iritasi dan seperti biasa saya selalu pakai banyak asid. Dia ini adem, kalem, dan langsung itu yang rasanya krenyes gitu langsung nyep, tenang sama dia. Dan terus si kulitnya tuh langsung terasa lagi plump, juicy gitu ya, tebel gitu. Karena dia mengembalikan baik kadar air maupun kadar minyak yang dibutuhkan kulit. Dan lihat nggak, glowingnya itu unmistakable deh, nggak mungkin nggak kelihatan. Glowingnya jelas dan nyata. Maka menurut saya ini saya suka kayaknya, tapi mari kita lihat beberapa minggu lagi, mungkin di bulan depan kita update lagi gimana kondisi terakhir menggunakan serum Misha Bipolen Renew Ampuller ini. Namanya tuh aneh, ampuller itu apa ya, saya nggak ngerti. Terima kasih sudah menyaksikan penemuan baru edisi bulan November. Sampai jumpa di edisi Tambatan Hati bulan November.